Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang Inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang cara membuat kuda-kuda kayu pada AutoCAD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari channel ini ketika membuat video baru selanjutnya. Oke, setelah sudah, langsung saja kita ke caranya. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membuat tutorial cara membuat kusen jendela menggunakan perintah wipeout. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang cara membuat kuda-kuda kayu bentang 6 meter. Di sini saya sudah memiliki contohnya. Ini sebagai acuan yang akan saya gambar ya teman-teman. Oke, teman-teman ikuti saja cara-cara yang saya gunakan, oke? Oke, kita buat. Ini saya tidak buat secara detail ya teman-teman, karena jika dibuat secara detail nanti akan memakan waktu yang cukup lama, oke? Karena ini sebagai bahan pembelajaran untuk pemula, jadi saya buat tidak terlalu detail, oke? Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama saya sudah sediakan yaitu ring balok beserta dindingnya, oke? Kemudian saya akan pilih layernya, pilih 0,15 ini untuk layer kayu ya teman-teman. Oke, kemudian saya gunakan perintah X-line atau perintah komennya yaitu XL, kemudian enter. Lalu saya pilih horizontal atau kita bisa tekan klik H, kemudian enter. Lalu saya klik di sini, oke, kemudian escape. Oke teman-teman, setelah sudah, lalu kita coba buat balok dindingnya ya teman-teman. Kita buat balok. Oke, ukurannya yaitu 8/12 ya teman-teman. Gunakan perintah rectangle REC, kemudian enter. Kemudian saya klik di sini, kemudian saya beri ukuran 12,8. Oke, di sini saya menggunakan satuan cm ya teman-teman. Kemudian enter. Oke, setelah sudah saya beri arsir. Saya pilih layer 005, kemudian gunakan perintah H untuk arsir. Oke, kemudian saya pilih arsir yang ANSI 31 ya teman-teman. ANSI 31, kemudian klik di sini. Lalu saya rubah skalanya. Saya rubah skalanya kira-kira 0,4. Nah, kira-kira cukup segini ya teman-teman. Kemudian enter untuk mengakhiri. Oke, setelah sudah, kita pilih objeknya, lalu kita move ke sini. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kemudian kita offset X-line yang ini ya teman-teman. Kita offset gunakan perintah O, kemudian enter. Lalu kita offset tebal 12 cm. Oke, kemudian kita offset. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah, kita pindahkan balok tembok yang ini ya teman-teman. Kita pilih objeknya, lalu kita gunakan perintah move, M, enter. Saya pindah sini. Kemudian saya turunkan sebanyak 1 cm saja, 1 cm. Nah, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita gunakan perintah X-line lagi, XL, kemudian enter. Lalu kita atur kemiringannya. Di sini saya menggunakan kemiringan 35 derajat ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan kemiringan 30 derajat, diperbolehkan, oke? Kemudian saya pilih angel, atau kita bisa ketikkan A, kemudian enter. Kita letakkan kemiringnya. Kita ketikkan kemiringannya yaitu 35 derajat. Kemudian enter. Oke, setelah itu
saya klik di sini untuk bagian kaki kuda-kudanya nanti. Kemudian saya klik di sini untuk usuknya nanti. Oke. Nah, ini layarnya masih belum saya rubah tadi. Kemudian saya ketikkan MA match crop dan pilih yang warna layar hijau ini, dan saya pilih objeknya. Oke, saya rubah terlebih dahulu layarnya 0.15. Oke. Kemudian saya pindahkan X-line yang ini. Saya pindahkan menggunakan perintah move M enter. Saya pindah sebanyak 10 cm. Kemudian enter. Oke, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita offset usuknya terlebih dahulu menggunakan perintah O kemudian enter. Kita offset sebanyak 7 cm. Kemudian enter. Oke, kemudian kita offset untuk kaki kuda-kudanya. Di sini kita menggunakan kayu dengan ukuran 8/12 ya teman-teman. Jadi kita offset sebanyak 12 cm. Menggunakan perintah offset, kemudian klik enter. Kita offset. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Kemudian kita trim saja ya teman-teman. Kita trim, kita pilih objeknya. Trim. Oke, kita juga trim untuk di bagian balok tembok ini menggunakan perintah TR kemudian enter, pilih objek luarnya, kemudian kita pilih objek yang akan di trim. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita gunakan perintah X-line untuk membuat garis tengah XL, kemudian kita pilih vertikal untuk garis ke atasnya. Seperti ini, kita klik di tengah tembok ini. Oke, setelah sudah, kita offset dengan panjang 3 meter atau 300 untuk pembagian titik tengahnya ya teman-teman. Kita gunakan perintah offset O kemudian enter, lalu saya ketikkan 300 jarak 3 meter. Enter. Oke, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya juga offset untuk bagian teritisannya ya teman-teman. Saya offset. Kemudian saya beri ukuran 60 cm. Oke, saya offset keluar. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya juga offset untuk batas luar dari balok kuda-kudanya ya teman-teman. Saya offset sebanyak 10 cm. Oke, kira-kira seperti ini sudah cukup. Oke, saya hapus untuk X-line nya ini, kemudian saya trim untuk X-line yang ini. Saya trim seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah sudah, lalu kita beri garis line L kemudian enter. Kita klik di sini, kemudian saya klik sampai muncul tanda siku seperti ini ya teman. Kita klik. Nah, kemudian kita trim. Kita pilih objeknya, kita trim yang garis ini. Oke, kemudian kita hapus saja yang ini. Oke teman-teman, kira-kira sudah jadi seperti ini. Next, kita membuat gordingnya terlebih dahulu. Kita buat gording. Saya copy saja yang ini. Balok temboknya saya copy. Kemudian saya rotasi 90 derajat menggunakan perintah RO. Oke, maka jadi seperti ini. Saya copy lagi untuk nanti bagian nok dan kerpusnya. Oke, kemudian saya membuat papan router atau kerpus menggunakan perintah rectangle REC dan enter. Saya klik, saya beri ukuran 2,20, kemudian enter. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu saya pilih objeknya, saya move, lalu saya letakkan di sini. Nah, oke. Kemudian saya beri arsir pada perintah H,
Oke, kemudian kita gunakan perintah match prop. Saya pilih arsir yang ini. Kita rubah seperti ini. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan membuat bagian tupai-tupai untuk boarding ini. Saya menggunakan perintah rectangle. Teman-teman ikuti cara yang saya gunakan saja ini seperti ini. Dengan rectangle. Kemudian saya klik di sini, lalu saya beri ukuran 25,12. Oke, kemudian enter. Lalu saya move bagian tengah ini, saya letakkan di sini. Oke, kemudian saya move. Kira-kira teman-teman, kira-kira kita pindah di tengah-tengah seperti ini. Oke, jika sudah, lalu saya gunakan perintah X-line untuk membuat kemiringan 45 derajat. Kemudian enter. Lalu saya pilih angle kemiringan 45 derajat. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu saya klik. Ini kira-kira saja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Saya klik di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya trim. Saya pilih objek ini, kemudian saya trim bagian sebelah sini. Oke, kemudian kita trim untuk yang garis X-line ini. Kita pilih objek yang ini, kemudian kita trim. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita trim untuk garis yang bagian tengah di boarding ini. Kita trim. Nah, kemudian kita turunkan bagian tupai-tupai yang belakang ini sebanyak 3 cm. Dan enter. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Ini untuk bagian tupai-tupai ya teman-teman. Oke, kemudian saya rotasi dengan kemiringan 35 derajat menyesuaikan dari kemiringan atapnya yang akan saya buat. Saya klik, lalu saya pilih ketikkan 35 derajat, kemudian enter. Oke, sudah jadi seperti ini. Next, saya offset garis yang tengah ini. Teman-teman ikuti saja. Offset perintah O, kemudian enter. Saya offset 4 cm terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya offset dengan lebar 6 cm. Dan saya klik. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian saya rubah atau pindahkan knock ini beserta papan routernya. Saya gunakan perintah move M, kemudian enter. Lalu saya klik di sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah sudah, kita hapus saja yang ini. Ini hanyalah garis bantu ya teman-teman untuk meletakkan dari knock dan papan router ini. Setelah sudah, kita delete saja, kita hapus. Kemudian kita beri garis, menggunakan perintah line. Saya klik di sini, saya letakkan di sini. Kemudian kita trim menggunakan perintah TR, kemudian enter. Saya pilih objeknya, kemudian trim. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita trim juga untuk garis kaki kuda-kuda ini menggunakan perintah TR. Kemudian kita pilih objek yang ini, lalu kita pilih objek yang akan kita trim ini. Nah, kemudian kita juga trim yang bagian knock ini dan juga papan router ini. Oke, kemudian juga trim untuk usuk ini seperti ini. Nah, maka jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita trim saja, kita bagi menjadi dua ini dengan perintah trim seperti ini. Lalu kita juga trim seperti ini teman-teman. Lalu saya pilih objek ini, kemudian saya hapus. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu saya pindahkan tupai-tupai ini dan boarding ini. Saya pilih objeknya, lalu saya pindah di tengah-tengah. Kita pilih tengah-tengah dari garis line ini. Nah, saya pindah sini.
Nah, di sini masih tersisa jarak, kemudian saya pilih objeknya, saya pindahkan move, kita pilih titik tengahnya, lalu kita tarik ke atas. Nah, lalu kita untuk bagian bawah kita menyesuaikan saja. Kita klik, lalu kita, nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Cara yang biasa saya gunakan untuk membuat kuda-kuda kayu bentang 6 meter maupun sampai berapapun. Oke. Setelah sudah, lalu kita membuat balok apitnya yang bagian di tengah sambungan kayu ini. Oke, kita buat menggunakan perintah rectangle, kemudian enter, REC. Saya klik di sini, kemudian saya beri ukuran panjang 100 atau 1 meter dengan tebal 12 cm. Oke, maka jadi seperti ini. Kemudian akan saya explode ya teman-teman. Saya explode dengan perintah X, kemudian enter. Lalu saya offset dengan perintah O, saya offset sebanyak 1 cm ke atas dan offset bagian yang samping sebanyak 25 cm. Seperti ini. Untuk bagian kedua kanan kirinya. Oke. Setelah itu kita trim menggunakan perintah TR, enter. Lalu kita pilih objek yang di offset ini. Oke, kemudian kita trim bagian bawah, bagian sebelah sini, bagian sebelah sini, lalu kita trim untuk bagian yang sini dengan perintah TR, trim, pilih objeknya, lalu kita pilih objek ini. Oke, maka jadi seperti ini. Kemudian saya join saja supaya lebih mudah, perintah C, enter. Oke, kita pilih objeknya, lalu kita pindahkan dengan perintah move, kita pindah di sini. Setelah sudah, kita trim untuk bagian yang bawah ini dengan perintah trim, pilih objek yang balok apit ini, lalu kita trim. Nah, maka jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan masih tersisa satu garis, kita pilih objeknya, kita blok seperti ini, kita hapus saja. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah sudah, kita beri garis tengah di tengah-tengah ini seperti ini ya teman-teman. Lalu kita trim untuk bagian yang sebelah kanan, karena nanti kita hanya membuat bagian kuda-kuda yang sebelah kiri terlebih dahulu. Setelah sudah, lalu kita mirror kuda-kudanya. Oke, kemudian perintah trim TR, kemudian enter, pilih objeknya, lalu enter lagi, lalu trim bagian yang sebelah kanan, lalu kita hapus yang sebelah sini. Oke, kemudian tak lupa kita juga trim untuk bagian yang sebelah sini menggunakan perintah TR, kemudian enter, pilih objeknya, lalu trim. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah sudah, lalu kita membuat balok sokongnya ya teman-teman. Kita buat balok sokong, kita offset saja sebagai garis bantu, offset sebanyak 10 cm, offset di balok sambungan ini, kita offset 10 cm untuk garis bantu ya teman-teman. Ini hanya untuk garis bantu. Kita gunakan perintah line untuk membuat garis. Saya klik di sini, lalu kita ambil tengah-tengah dari kaki kuda-kuda ini ya teman-teman. Kita cari tengah-tengahnya. Kira-kira di sini ya teman-teman, di sini. Oke, setelah sudah, lalu kita hapus saja garis bantu ini. Kemudian kita offset sebanyak 12 cm untuk balok sokongnya. Offset 12 cm. Ini saya offset. Nah, setelah sudah kita trim. Kita trim. Oke, maka kan jadi seperti ini. Oke, mudah bukan? Nah, lalu kita membuat sambungan dari kuda-kuda. Nah, kita membuat sambungan dari kuda-kudanya, kaki kuda-kuda ini. Kita menggunakan perintah rectangle untuk garis bantu. Saya klik di sini, lalu saya beri ukuran
30,12, kemudian enter. Oke, setelah sudah seperti ini, kita gunakan perintah lain untuk membuat garis bantu. Saya klik di sini, lalu saya beri ukuran 2 cm. Lalu saya klik di ujung kiri sebelah sini, lalu saya tarik ke bawah sebanyak 2 cm. Lalu kita menggunakan perintah close bisa, lalu atau juga kita bisa menggunakan langsung saya klik di sebelah sini seperti ini. Oke, maka sudah jadi seperti ini. Kemudian saya biasa menggunakan perintah X-line untuk membuat garis miring di tengahnya. X-line, kemudian menggunakan perintah angle untuk kemiringan. Saya gunakan 72 derajat. Jadi ini sudah saya hitung dengan benar ya teman-teman. Kemiringan 72 derajat. Kemudian enter. Setelah sudah seperti ini, lalu kita cari tengah-tengah dari kotak ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, sudah muncul titik tengahnya. Oke, setelah sudah, kita gunakan perintah trim, TR, kemudian enter. Kita pilih objek ini, lalu kita trim seperti ini. Lalu kita trim untuk garis yang sini dan sini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, setelah sudah kita move dengan perintah M, enter. Oke, setelah sudah kita pindahkan di sini. Nah, jika sudah, kita hapus saja kotakan ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, setelah sudah, kita membuat balok apitnya, balok apit untuk di bagian tengah kuda-kuda ini. Kita gunakan perintah rectangle, REC, kemudian enter. Lalu saya klik, lalu saya beri ukuran semisal 1 meter dengan tebal 12 cm. Seperti ini teman-teman. Lalu saya pilih objek, kita move di sebelah sini. Setelah sudah seperti ini, kita pilih objeknya, lalu kita move, tarik ke atas sebanyak 60 cm, kemudian enter. Maka jadi seperti ini. Setelah sudah, kita tarik sebanyak 90 cm, kemudian enter. Nah, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah, kita trim saja, trim bagian yang sebelah kanan, karena nanti kita akan mirror, cerminkan kuda-kuda yang kita buat ini. Kita trim. Nah, maka sudah jadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya pilih objek ini seperti ini. Oke, setelah sudah, langsung saja kita mirror kuda-kuda ini menggunakan perintah mirror, MI, kemudian enter. Lalu saya mirror. Oh maaf teman-teman, ini pastikan kita tidak mirror yang sambungan ini ya teman-teman. Kita hanya mirror yang bagian utamanya saja. Kita pilih objeknya seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita juga pilih objek dinding dan ring balok ini seperti ini. Lalu kita mirror menggunakan perintah MI, kemudian enter. Saya klik di tengah-tengah ini, lalu saya tarik ke bawah, kemudian enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke. Nah, pada kesempatan video ini tidak saya buat secara detail ya teman-teman, karena jika saya buat secara detail otomatis akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin pada kesempatan selanjutnya akan saya buat tutorial part
duanya untuk membuat kuda-kuda kayu bentang 6 meter ini secara detail. Oke, kira-kira sudah jadi seperti ini. Saya berikan dimensi DLI, enter, seperti ini. Nah, ini bentang kuda-kuda 6 meter. Kira-kira seperti ini cara membuat kuda-kuda untuk pemula yang sedang belajar. Ini dasar-dasar dalam membuat kuda-kudanya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi sumber belajar. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.